Selamat datang di media pembelajaran Matematika Peminatan. Kelas 11. Materi Polinomial bagian yang ke-8. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, masih semangat belajar kan? Oke. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan polinomial. Materi kita kali ini masih di persamaan polinomial, tetapi kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu rumus penjumlahan dan hasil kali akar-akar polinomial. Berdasarkan teorema Vieta, jika X1, X2, X3, dan seterusnya hingga Xn adalah akar-akar persamaan polinomial An dikali X pangkat N ditambah An-1 dikali X pangkat N-1 ditambah dan seterusnya hingga ditambah A0 sama dengan 0, maka berlaku. Yang pertama, penjumlahan akarnya didapat dari min An-1 per An, di mana An-1 ini adalah koefisien dari suku yang kedua, dan An adalah koefisien dari suku yang pertama atau yang pangkatnya paling tinggi. Kemudian, penjumlahan dari hasil kali dua akarnya adalah An-2 per An, di mana An-2 adalah koefisien dari suku yang ketiga dan An adalah koefisien dari suku yang pertama. Dan begitu seterusnya, hingga yang terakhir adalah perkalian dari semua akarnya adalah min 1 berpangkatkan N dikali A0 per An. A0 itu adalah suku tetap per An adalah koefisien dari pangkat yang tertinggi. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, polinomial berderajat 2. Polinomial berderajat 2 bisa ditulis seperti ini, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini mempunyai akar X1 dan X2. Untuk rumus penjumlahan dan hasil kali akar-akarnya, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Ini berdasarkan teorema Vieta tadi ya. B itu adalah koefisien dari suku yang kedua, dan A adalah koefisien dari suku yang pertama atau pangkatnya yang paling tinggi. Dan kemudian karena hanya ada dua akar, maka yang berikutnya adalah perkalian kedua akarnya, yaitu sama dengan C per A. C ini adalah suku tetapnya dan A koefisien pangkat yang tertinggi. Oke, sudah ya untuk polinomial berderajat 2. Kita lanjutkan ke yang berderajat 3, yaitu polinomial berderajat 3. Bentuk umumnya seperti ini, AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Polinomial ini mempunyai 3 akar, yaitu X1, X2, dan X3. Rumus penjumlahan dan hasil kali akar-akarnya ini berdasarkan teorema Vieta. Ada yang pertama, penjumlahan semua akarnya. X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Kemudian, penjumlahan dari hasil kali dua akarnya, yaitu X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 sama dengan C per A. Dan yang terakhir, perkalian dari ketiga akarnya, yaitu X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan min D per A. Oke, cukup ya untuk yang berderajat 3. Sekarang kita lanjutkan.
polinomial berderajat 4. Bentuk umumnya seperti ini. AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E sama dengan 0. Polinomial ini mempunyai 4 akar yang disimbolkan X1, X2, X3, dan X4. Rumus penjumlahan dan hasil kali akar-akarnya ini juga berdasarkan teorema Vieta ya, adalah yang pertama penjumlahan akar-akarnya. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan min B per A. Yang kedua ada penjumlahan dari hasil kali dua akarnya. Ini masing-masing ada dua akar yang dikalikan ya, kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah C per A. Dan berikutnya ada penjumlahan dari hasil kali perkalian 3 akarnya. Nih, ketiga akarnya dikalikan. Yang hasilnya adalah min D per A. Dan yang terakhir adalah perkalian dari keempat akarnya, yaitu E per A. Oke, untuk materinya saya jelaskan sampai yang berderajat 4 ya. Sekarang saatnya kita latihan soal agar pemahaman kalian lebih mendalam. Oke? Contoh soal nomor 1. Diketahui X1, X2, X3, dan X4 adalah akar-akar persamaan polinomial 2X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 8 sama dengan 0. Tentukanlah hasil dari. Yang pertama, penjumlahan semua akarnya. Yang kedua, penjumlahan dari hasil kali kedua akarnya. Yang ketiga, penjumlahan dari hasil kali ketiga akarnya. Dan yang terakhir, perkalian keempat akarnya. Oke, mari kita cari satu persatu ya. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus menentukan berapa nilai A, B, C, D, dan E-nya terlebih dahulu, agar lebih gampang menentukan hasilnya nanti. Oke, yang pertama yaitu A sama dengan, A adalah koefisien dari pangkat yang tertinggi, yaitu pangkat 4, ini koefisiennya 2. Berarti A sama dengan 2. Berikutnya, B sama dengan, B koefisien suku berikutnya, pangkat 3 yaitu min 1. Selanjutnya ada C. C adalah yang ketiga. Suku yang ketiga yang berpangkat 2, koefisiennya adalah 6. Kemudian berikutnya D. D sama dengan, setelah 2, berarti pangkat 1, yaitu min 4. Dan terakhir E. E adalah suku tetap, yaitu 8. Sudah semua kita tentukan, barulah kita bisa mencari hasilnya satu persatu. Kita lanjutkan di belakang ya. Yang pertama, penjumlahan semua akarnya. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan min B per A. Berarti kita tulis min dulu. B-nya tadi berapa? Ya, B-nya min 1. Per A-nya ya 2. Oke, kita bisa hitung sama dengan ini min. Dikalikan dengan min, hasilnya plus. Berarti 1 per 2. Tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka inilah hasilnya. Oke, sudah? Bisa kan? Oke, kita lanjutkan yang kedua, yaitu penjumlahan dari hasil kali dua akarnya. X1 dikali X2 ditambah
X1 dikali X3 ditambah X1 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 ditambah X2 dikali X4 ditambah X3 dikali X4 ini sama dengan C per A. Berapa C-nya tadi? Ya, 6. Per A-nya 2. 6 dibagi 2? Ya, 3. Oke, sudah. Gampang kan? Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga, pertanyaannya adalah penjumlahan dari hasil kali 3 akarnya. X1, X2 dikali X3 ditambah X1 kali X2 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan min D per A. Sama dengan min D-nya berapa? Ya, min 4. Per A-nya adalah 2. Sehingga hasilnya ini min dikali min plus 4 dibagi 2 ya 2. Sudah deh, selesai. Dan yang terakhir pertanyaannya perkalian dari semua akarnya. X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 sama dengan apa rumusnya? Ya, E per A. E-nya berapa? E-nya 8 per A-nya adalah 2. 8 dibagi 2? Ya, 4. Selesai. Sudah semua terjawab kan? Nah, bagaimana? Bisa diterima caranya? Oke, agar lebih tambah paham, mari kita bahas soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Diketahui akar-akar persamaan polinomial 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 11x ditambah k sama dengan 0 adalah x1, x2, dan x3. Jika x1 sama dengan min 2, maka tentukanlah hasil dari x1 dikali x2 dikali x3. Yuk, kita jawab langsung. Coba perhatikan soal ini. Persamaan polinomialnya 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 11x ditambah k sama dengan 0. Masih ada yang belum diketahui. Tetapi, coba perhatikan lagi. Di sini terdapat bantuan yaitu x1 sama dengan min 2. Berarti salah satu akarnya sudah diketahui, yaitu min 2. Dengan bantuan akar inilah kita akan mencari nilai K yang di sini. Masih ingat caranya? Ya, kita langsung substitusikan langsung X1 sama dengan min 2 ke persamaan polinomial yang ini. Dua X pangkat 3, saya tulis ulang ya, min 3X pangkat 2 dikurang 11X ditambah K sama dengan 0. Sekarang kita substitusikan semua X-nya menjadi min 2, atau kita ganti semua X-nya menjadi min 2.
2 dikali, kita kurung dulu ya, karena ada min 2 pangkat 3. Berikutnya, min 3. Di sini dikali min 2 pangkat 2. Selanjutnya dikurang 11, X-nya juga diganti dengan min 2. Terakhir ditambah K sama dengan 0. Oke, sekarang kita hitung. 2 dikali min 2 per pangkat 3 berapa? Min 2 dipangkatkan 3 berapa? Ya, min 8. Kemudian min 3 dikali min 2 berpangkatkan 2 berapa? Ya, 4. Selanjutnya ada min 11 dikali min 2. Min dikali min hasilnya plus. 11 dikali 2? Ya, 22. Ditambah K sama dengan 0. Ayo lanjutkan menghitung. 2 dikali min 8. Ya, min 16. Min 3 dikali 4. Min 12. Ditambah 22. Ditambah K sama dengan 0. Nah, ini berapa hasilnya? Min 16 dikurang 12. Min 28 ditambah 22. Ya, min 6 ditambah K sama dengan 0. Ini sudah tidak muat lagi, saya lanjutkan di belakang ya. Tadi hasilnya sampai di min 6 ditambah K sama dengan 0. Sehingga K sama dengan, pindah ruaskan, ya, jadi 6. Sudah ketemu K-nya? Sehingga polinomialnya menjadi 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 dikurang 11x ditambah K. Karena K-nya sama dengan 6, berarti di sini ditambah 6. Sama dengan 0. Nah, setelah kita menemukan persamaan polinomialnya, mari kita tentukan berapa nilai A, B, C, dan D-nya. A-nya adalah, ya, 2. B-nya, ini, min 3. C-nya, ya, min 11. Dan terakhir D, 6. Sudah kan? Setelah kita menemukan nilai A, B, C, dan D-nya, barulah kita bisa mencari. Pertanyaannya adalah X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan, apa rumusnya berdasarkan teorema Vieta tadi? Ya, min D per A. Sekarang kita ganti. Min D-nya adalah 6, A-nya 2. Min 6 dibagi 2, ya, min 3. Jadi, sudah selesai. Inilah hasilnya. Nah, dengan demikian, bisa kita simpulkan hasil dari X1 dikali X2 dikali X3 adalah min 3. Nah, untuk materi persamaan polinomial, kita akhiri sampai di sini. Jika kalian masih ada masalah, bisa kalian pause dulu videonya, kemudian pelajari pelan-pelan dari awal. Oke? Hari ini, kalian sudah mempelajari rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi, jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan langsung ke saya via WA. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian.
Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.